Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpina Damayanti, mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dengan NPM 171105020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu bisnis plan dan bisnis plan yang akan saya buat. Mari kita ke slide selanjutnya. Apa itu bisnis plan? Bisnis plan adalah suatu rencana tertulis yang menjelaskan tentang bagaimana suatu kegiatan bisnis dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Secara definisi, bisnis plan adalah dokumen tertulis yang menjelaskan tentang sifat dari sebuah bisnis dan sudah sepantasnya mengandung strategi penjualan dan pemasaran dengan detail, kondisi pendanaan, serta perkiraan pendapatan dan pengeluaran selama bisnis tersebut berjalan. Lalu bagaimana ya cara memulai bisnis plan? Ada 5 langkah utama yang harus dilakukan untuk memulai bisnis plan, yaitu yang pertama, melakukan riset. Melakukan riset atau analisis terhadap produk yang akan dibuat serta melakukan riset apa saja yang dilakukan kompetitor sejenis terhadap produk yang sama. Yang kedua, menetapkan tujuan bisnis. Menetapkan tujuan bisnis dan merancang apa hasil yang ingin dicapai dengan tujuan yang pasti, maka bisnis akan terjadi secara terarah dan kita akan lebih mudah dalam mengambil suatu keputusan. Yang ketiga adalah membuat company profile. Company profile yaitu tentang bisnis yang akan kita buat secara detail dan jelas. Dengan begitu, saat presentasi dilakukan, calon investor bisa melihat langsung bisnis yang akan kita lakukan secara lengkap. Yang keempat yaitu mencatat seluruh transaksi keuangan. Mencatat seluruh transaksi keuangan baik dalam jumlah besar ataupun dalam jumlah kecil terkait dengan bisnis yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir, memiliki strategi marketing. Membuat strategi marketing yang sangat bermanfaat bagi usaha kita sendiri, memulai dengan membuat timeline mengenai waktu yang tepat untuk kita lakukan dalam hal promo hingga perkenalan produk baru kepada konsumen agar kegiatan marketing jauh lebih terarah. Selanjutnya, mari kita mulai. Setelah mengetahui apa itu bisnis plan dan bagaimana langkah dalam mengimplementasikannya, hal yang akan kita lakukan selanjutnya adalah membuat dan memulai bisnis plan itu sendiri. Kira-kira apa ya nama dari bisnis plan yang akan saya buat? Nah, ini dia. Nama bisnis plan yang akan saya buat adalah Banana Kroto atau Banana Orex Salto. Di sini telah jelas ada logo daripada tampilan produk yang akan saya buat nanti. Lalu apa sih Banana Kroto itu? Mungkin terkesan aneh, tapi mari kita lihat bagaimana proses bisnis plan itu sendiri. Pada slide sebelumnya menampilkan logo dari produk makanan yang akan dibuat. Definisi Banana Kroto. Banana Kroto adalah salah satu inovasi makanan dari pisang, di mana pisang ini diolah menjadi sebuah makanan yang memiliki cita rasa yang gurih, pedas, dan tekstur yang renyah. Orek sendiri biasa kita produksi dari bahan kentang, tempe, dan sebagainya yang sangat memakan biaya produksi yang tinggi. Maka dari itu, dengan melihat peluang ini, saya memanfaatkan pisang kepok sebagai bahan pokok pembuatan orek ini, dikarenakan tekstur pisang yang sangat renyah dan saat digoreng tidak akan mudah untuk berubah tekstur dan harga pisang yang jauh lebih murah dibanding dengan harga-harga kentang lainnya. Beberapa manfaat dari Banana Kroto adalah di mana bahan utama yaitu pisang kepok memiliki kandungan mineral dan gula serta protein yang tinggi. Pisang juga mengandung vitamin A dan B serta vitamin C dan D, yaitu di mana kandungan kalsium dan fosfor serta kalium dan magnesiumnya juga tinggi. Ini membuat buah pisang kaya akan manfaat dan pisang juga bermanfaat dalam perlindungan dan pencegahan gigi dari kerusakan serta bermanfaat untuk radang mulut dan gusi.
karena mengandung fluoride, yaitu zat penyeteril. Nah, maka dari itu, bisnis banana kroto ini sendiri akan sangat bermanfaat di era globalisasi yang saat ini, melihat manfaat pisang yang begitu banyak dan juga bisnis yang sangat praktis dan diminati oleh banyak orang. Lalu selanjutnya, apa sih langkah yang selanjutnya setelah daripada pengenalan produk utama? Yang selanjutnya adalah manfaat daripada pisang dan juga manfaat daripada kandungan-kandungan yang ada di dalam pisang itu sendiri. Nah, setelah membahas bagaimana produk utama, di sini kita akan membahas bagaimana packaging atau kemasan daripada banana kroto itu sendiri. Nah, di sini terdapat gambar atau desain packaging yang akan digunakan untuk produksi makanan banana kroto itu sendiri. Di sini saya menggunakan mika sebagai kemasan untuk membuat makanan banana kroto ini sendiri. Karena mika adalah tempat yang pas untuk menaruh atau meletakkan hasil produksi daripada banana kroto, karena tempatnya yang sangat simpel dan juga praktis sehingga mudah dibawa kemana-mana. Lalu selanjutnya, apa sih keunikan daripada produksi ini? Keunikan daripada banana kroto ini sendiri adalah belum ada usaha yang sejenis. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengemas usaha berbahan dasar pisang ini sebagai suatu bentuk usaha yang berbeda dengan usaha lainnya. Biasanya pisang diproduksi seperti membuat bolu, lalu makanan-makanan umum biasanya, tapi kali ini pisang diproduksi sebagai orek yang dimana banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Lalu apa sih keunggulan dari produk ini? Keunggulan dari usaha ini adalah variasi rasa yang berbeda dari produk yang lain, bisa dijadikan sebagai lauk pauk dinikmati bersama dengan nasi, dicemil atau sebagainya, aman dikonsumsi bagi semua usia dan juga bermanfaat bagi kesehatan karena ada berbagai kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Proses produksinya higienis, dikemas dengan bentuk yang unik dan cita rasa yang membuat semua pelanggan akan terasa nagih atau ingin membeli produk ini lagi. Lalu, setelah daripada sekian banyak presentasi dengan bagaimana cara membuat produksi banana kroto ini, di sini saya akan membahas mengenai BMC Banana Kroto atau Business Model Canvas. Dalam pembuatan suatu bisnis plan dan produk suatu makanan, maka dibutuhkan BMC atau Business Model Canvas yang digunakan sebagai strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen secara garis besar yang alurnya mengalir dari satu elemen bisnis menuju elemen penting berikutnya. Di sini terdapat gambar BMC atau Business Model Canvas, yaitu yang pertama ada Customer Segment. Customer Segment itu terdiri dari event organizer atau event seperti kampus atau mahasiswa. Yang kedua ada Value Proposition, yaitu termasuk pada food production seperti jenis makanan apa, lalu keunggulannya. Dan yang ketiga ada Channel, terkait dengan channel daripada produksi ini sendiri, yaitu dari mulai sosial media berupa WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Lalu ada juga customer relationship, dan ada key activities, yaitu berkaitan dengan marketing atau pemasaran, dan ada revenue stream terkait dengan profit atau feedback atau value yang didapat daripada produksi banana kroto ini sendiri. Lalu ada cost structure dan ada key partnership dan juga ada key resource yang berkaitan dengan jasa seperti pembuatan web dari produksi banana kroto ini sendiri dan juga admin sosial media lainnya. Lalu selanjutnya adalah
Di sini saya akan menunjukkan produk tampilan jadi daripada Banana Kroto itu sendiri. Di sini menggunakan mika dan produk yang sangat menarik dengan logo yang telah dibuat. Produk ini sudah akan siap untuk diedarkan apabila bisnis plan ini nanti terrealisasi atau siap dijalankan. Kesimpulan daripada materi yang telah saya sampaikan adalah Banana Kroto merupakan bisnis plan yang dikerjakan atau dituangkan untuk memenuhi tugas technopreneurship demi untuk mencapai nilai yang baik. Semoga bisnis ini dapat direalisasikan dan dapat menjadi modal serta acuan mahasiswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk individu dan masyarakat luas. Sekian dan terima kasih, itulah hasil presentasi yang saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum